Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal. Ada di channel Morsal Sembako. Hari ini saya mau cerita atau mau menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang nanya masalah toko saya. Jadi toko saya kan ada 3, Kota Raja 1, Kota Raja 2, sama Kota Raja 3. Pertanyaannya, itu gimana cara ngatur keuangannya, gimana cara ngatur salesnya, terus pengeluarannya atau pemasukannya gitu. Pertanyaannya seperti itulah. Ada salah satu teman kita yang nanya seperti itu. Itu sebenarnya saya tetap fokus di Kota Raja 1. Kalau Kota Raja 2 sama 3 itu mereka yang ngurus sendiri. Semuanya urusan mereka. Jadi sistemnya seperti ini. Kota Raja 2 misalnya. Dulu dia pernah waktu saya baru buka sekitar setahun, dia ikut saya, bantu-bantu saya di toko Kota Raja 1. Terus sekitar 4 tahun kemudian baru saya buka Kota Raja 2. Sebelum itu dia udah pernah saya kasih megang kasir di Kota Raja 1, di toko saya yang satu. Terus setiap ada datang sales, saya serahkan nama dia, sekalian saya pantau. Terus lagi masalah pembayarannya juga seperti itu. Terus pembukuannya. Setelah itu kan udah pada jadi, udah bisa semua. Itu baru ke tahun keempatnya kita buka toko Kota Raja 2. Dan di situ saya hanya mencari toko, terus mengurus semuanya, rak segala macam, sampai toko itu bisa jualan. Habis itu baru saya kasih preg gitu. Udah beres, ya setidaknya udah 90% lah. Sisanya baru diurus sendiri sama yang nungguin. Terus masalah ama sales yang Kota Raja 2 itu bukan lagi urusan saya. Saya hanya minta tolong bagi sales-sales yang belum masuk, saya suruh masuk. Masalah orderan sama pembayaran dia urus sendiri. Kalau saya ngurus semua ya, kapan saya bayar di toko yang ini, kapan saya bayar di toko yang 2, terus kapan lagi saya bayar di toko yang 3. Ya nggak sempet lah. Sistemnya kayak gitu. Jadi semua dia urus sendiri. Masalah bayar sales, masalah ngorder barang, pokoknya dia yang ngatur sendiri lah. Saya nggak ikut campur. Paling saya sekali-sekali main ke situ sambil ngopi. Gitu dia. Terus masalah urusannya dengan saya, saham saya di situ. Jadi setiap tahun kita pembukuan. Kalau di Kota Raja 2 setiap lebaran puasa itu kita pembukuan. Di situ nanti dipotong segalanya, potong utang sales, potong apa aja lah pokoknya yang uang orang di dalam toko itu. Terakhir potong modal, baru hasilnya bagi 2 sama saya. Gitu sistemnya. Untuk Kota Raja 3 pun seperti itu. Untuk Kota Raja 3 kan sekarang belum masuk tuh salesnya, karena omsetnya masih, saya bilang sih masih di bawah 10. Baru dapat sekali 2 kali 10-nya, sisanya masih di bawah 10 omsetnya, karena baru juga 15 harian. Itu juga seperti itu. Nanti kalau omsetnya udah cukup, sekitar 15 rata-rata udah cukup omsetnya, baru salesnya yang belum datang ke sana saya suruh masuk ke sana. Jadi sales juga lebih gampang masuk karena ada kita, ada Kota Raja 1 gitu. Kalau ada masalah kan dia pasti lapor ke Kota Raja 1 ke saya.
Dan paling kita dikasih cash dulu untuk Kota Raja 3-nya karena kan baru, jadi pendaftaran nama. Nanti masalah lainnya tetap dia ngurus sendiri. Intinya saya hanya ngasih modal, habis itu udah saya suruh kelola, itulah intinya. Memang pertamanya sih kayak nyari toko, nyari rak, ngajak bikin apa segala macam kan harus kita yang ngurus, nggak mungkin langsung bisa ke dia. Setidaknya udah 90% lah, udah bisa jualan lah, baru saya kasih kuncinya nih, langsung dihitung hari pertama jualan. Kayak gitu, sisanya ya dia ngurus sendiri, tergantung pelanggannya sendiri. Pelanggannya minta apa, nggak ada barang ya dia harus siap nyariin, kayak gitu. Untuk sekarang ini sih belum ke sales. Paling kalau lagi nggak ada barang dia kesini, kalau nggak ke Kota Raja 2. Kota Raja 2 kan udah lumayan stoknya karena toko itu sudah berjalan 2 tahun. Jadi sama tahun ini udah jalan 3 tahun toko Kota Raja 2 itu. Sudah 2 kali pembukuan. Nah gitu caranya. Kalau misalnya semuanya yang ngurus saya nggak sanggup, bisa mondar mandir, terus nggak cocok juga karena di kasirnya orang lain, masa kita yang mondar mandir ke sana kan nggak pas. Mending kasih kayak gitu aja, kita nggak, lagian orang yang kita kasih itu kan udah pernah kita kasih pegang uang juga waktu sebelum kita kasih toko. Jadi di sini udah diajarin dulu cara-caranya semua. Uji cobanya udah lulus lah, makanya udah dikasih toko itu udah lulus uji coba. Jadi udah bener-bener kita pantau, oh ini orang bisa jualan gitu, baru dikasih kayak gitu. Nggak juga asal ngasih. Kalau asal ngasih juga nanti pas sudah dikasih dia bingung mengambil untung berapa, nyari pelanggan kayak apa gitu kan, dia juga bingung. Padahal itu pelanggan juga banyak yang kita bantu dari sinilah. Pelanggan-pelanggan yang dekat-dekat sama toko itu ya kita suruh ke situ aja. Alhamdulillah kemarin katanya udah dapat juga pelanggan-pelanggan barunya untuk Kota Raja 3. Tapi tetap pelanggan-pelanggan lama kita yang suruh duluan ke sana. Karena kenapa? Karena anggapan orang kalau toko baru itu kadang ngecer. Jadi orang nggak langsung bisa ke situ. Tapi kalau pelanggan lama kita udah belanja ke situ, di situ udah apalagi pelanggan lama kita itu kan belanjanya banyak. Jadi ngikat-ngikat ke motor, kelihatan sama orang-orang lewat. Disitulah orang, di situ ternyata glosir juga atau semi glosir gitu. Karena ngelihat contohnya tadi. Sebenarnya sih menurut saya kalau caranya seperti itu sih nggak ribet ya. Tapi kalau caranya yang seperti pertanyaan tadi, bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana salesnya, bagaimana cara belanjanya, itu bingung. Karena kenapa? Dikirain saya yang ngurus semua. Padahal kan enggak. Saya cuma ngasih toko, modalnya sekian, urusin. Ada hasilnya kita bagi 2. Gitu aja kalau sama saya. Tapi bukan orang luar. Jadi maksudnya bukan orang luar itu orangnya orang didikan sendiri atau didikan Kota Raja 2. Jadi bukan kerjanya di tempat lain, tahu-tahu nyampe ke kita kasih toko. Nggak kayak gitu. Kita ajarin dulu dari nol. Ya kira-kiranya diajarin patuh, terus kemauan juga ada, anaknya rajin, baru dikasih toko. Ya kalau kerjanya sama kita masih hitung-hitungan ya gimana mau kita kasih toko. Apalagi pas masih kerja sama kita, malamnya
entah kemana-mana perginya, rayapan, pacaran lah, entah apa kan, itu mah susah dikasih tokonya. Masih kerja aja udah kayak gitu, gimana kalau udah punya toko kan, gitu pemikiran kita kayak gitu kan. Intinya yang dikasih ke situ ya udah pilihan lah. Semoga nggak tergiur juga pas ngelihat uang. Mudah-mudahan sih enggak, karena waktu di toko-toko kita juga sering ngelihat uang sih. Karena kita udah kasih laci, udah kasih kepercayaan, walaupun masih dalam pantauan kita. Alhamdulillah sih belum ada yang meleset. Masih bisa diatur lah, anaknya enak. Ini lagi dididik lagi 2 orang. Satu di Kota Raja 1, yang bantuin saya. Yang satu lagi di Kota Raja 2, itu lagi dididik juga. Ntar nggak tahu siapa yang dipilih itu, mudah-mudahan punya rezeki. Tahun depan bisa buka lagi, mudah-mudahan. Kan bukan rezeki saya aja, kalau saya buka kan rezeki orang itu juga. Jadi kalau makan gaji aja dari saya kan nggak cukup, 1,5 juta sebulan, belum dia ngirim ke ibunya ke kampung, mana cukup buat apa, baju segala macam kan. Buat makannya oke lah, makannya udah dikasih juga uang yang lain. Tapi kalau kayak gitu kan dia bisa, namanya fikti-fikti ya, 50-50% sama dia. Ya kan pintar-pintar dia lah, pintar-pintar dia nyimpen uang, pintar-pintar dia nyari keuntungan, cara dia melayani pelanggannya agar pelanggannya banyak, yaitu pintar-pintar dia lah. Tapi alhamdulillah Kota Raja 2 juga berhasil. Alhamdulillah udah 2 tahun ini saya anggap berhasil. Mudah-mudahan berhasil terus, mudah-mudahan kayak gitu terus, bisa menjaga pelanggannya, nggak ke toko orang lain, bisa mencari uangnya sesuai dengan yang kita ajarkan, yang biasa kita lakukan di toko-toko biasa orang itu kerja. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bagikan tentang cara saya mengelola toko 1, 2, dan 3. Sebenarnya saya hanya mengelola 1 toko, Kota Raja 1. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.